Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah supaya setiap pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kau yang sempurnakan semuanya itu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang siapkan hati kami, siapkan pikiran kami ya Tuhan untuk fokus kepadamu Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua. Biarlah supaya setiap firman ini Tuhan bisa menjadi benih di dalam hidup kami. Firman ini akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau yang beracara pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang di tempat ini dan juga yang streaming. Saya akan lanjutkan yang dari yang minggu kemarin tentang mulut dan sekarang tentang hati. Ya, bagaimana kemarin semua yang keluar dari mulut kita, apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati kita kan ya. Nah saudara, apa yang Tuhan lihat dan dunia lihat itu sangat berbeda. Dunia melihat dan mungkin lebih menghargai orang-orang yang mungkin pintar, orang-orang yang kaya mungkin ya, untuk orang-orang yang mungkin cantik atau ganteng. Nah seperti kasus TJ Lane kemarin yang saya ceritakan, bagaimana seorang anak yang dia membunuh teman-temannya karena dia dibully. Nah, dunia melihat, waktu itu teman-temannya melihat TJ Lane sebagai sesuatu yang mungkin tanda kutip aneh mungkin ya. Saya juga nggak tahu kenapa sampai dia dibully. Nah, itu yang kadang-kadang dunia lihat ya. Anak-anak muda mungkin lihat temennya aneh, akhirnya mereka membuli dan menyingkirkan lah gitu. Nah, tapi semua ini yang dunia lihat itu berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau kurus, mau gemuk, ya. Kita mau seperti apapun wajah kita, mungkin tidak cukup ganteng, tidak cukup cantik, tapi Tuhan tidak melihat semuanya itu, saudara. Yang Tuhan lihat dan Tuhan hanya tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, seperti yang Heri kemarin ngomong tentang untuk menjadi kaya, kita perlu emang cari uang. Firman Tuhan juga ngomong, kalau kau tidak bekerja jangan makan, kan gitu kan. Semua itu kita perlukan di dalam dunia ini selama kita sementara di dunia ini. Nah, tapi semua yang diperlukan untuk masuk dalam kekekalan adalah hati kita. Tuhan selalu tertarik dengan hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, dan Tuhan mau mendidik hati kita. Nah, next kita akan lihat firman ini. Kita semua sering kalau hamba Tuhan atau sharing tentang hati, kebanyakan tentang ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Tuhan melalui Salomo berfirman tentang hati ini juga. Nah, hati ini harus dijaga, saudara, karena ada kehidupan di situ. Berarti kalau kita tidak menjaga hati kita benar-benar, lama-kelamaan bisa mati. Ya, bisa mati, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan, saudara. Ya, hati ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Makanya kenapa Tuhan ngomong bahwa harus dijaga. Harus dijaga berarti kan itu kan kalau kayak orang main bola, penjaga gawang akan menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Itu kan berarti serangan-serangan dari luar. Kita waktu hidup sehari-hari, kalau kita tidak menjaga hati kita, kita bisa kebobolan, saudara. Ada orang mungkin yang membuat kita marah, keki, tapi kita bisa memilih untuk marah atau tidak marah. Benar gak ya? Nah, ini semua adalah yang Tuhan mau untuk kita tertarik apa yang Tuhan tertarik. Kita memperhatikan apa yang Tuhan perhatikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar memperhatikan hati kita? Jujur, saya kadang-kadang sering lupa, saudara. Ya, kita untuk bisa 24 jam mungkin terus untuk memperhatikan hati kita, kadang-kadang bisa lupa. Kita bisa emosi, kita bisa kesal. Tapi Tuhan ingatkan sekarang bahwa kita harus memperhatikan dan tertarik dengan hati kita. Ya, kita emang perlu memikirkan tentang pekerjaan dan sebagainya, tapi biarlah kita juga punya waktu
untuk terus belajar memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Oke, next. Nah, kalau lihat mobil ini seperti apa ya? Apa yang ada dalam pikiran kita? Mahal kan, keren dan sebagainya. Nah, suatu waktu waktu itu ada di Surabaya, saya sedang naik mobil dan tiba-tiba mobil Porsche ini lewat. Ini mobil Porsche mahal sekali MM-annya. Mobil Porsche itu lewat di depan saya. Nah, terus Roh Kudus tuh ngomong seperti ini. Kamu harusnya menjaga hati kamu seperti mobil ini. Nah, kalau kita naik mobil ini, kita berada di jalan yang benar. Nah, tahu-tahu ada mobil yang nyerobot nih. Ada mobil yang nyerobot mau mengambil jalan kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pasti ngalah kan? Karena apa? Karena kita sayang, takutnya kegores. Kalau kita tetap maju terus nggak mau kasih jalan, yang rugi siapa? Kita kan yang rugikan. Nah, Roh Kudus ngomong, kamu harus menjaga hati kamu seperti itu. Bahwa hati kamu ini sangat berharga seperti mobil ini. Ya, kadang-kadang tapi hati kita bisa seperti mobil itu yang nyerobot mobil Porsche ini. Ya, mobil Porsche ini kan sangat berharga. Nah, kita harus menjaga hati kita seperti itu juga, saudara. Walaupun kita benar, kita mungkin gesekan dengan orang. Ya, tapi kalau kita ngikutin maunya dia, udah saya mau pepet lagi. Ya, saya nggak mau ngalah. Nah, akhirnya orang itu membenturkan mobilnya kepada kita, yang rugi kita sendiri. Nah, Tuhan, maaf. Waktu itu Tuhan kasih gambaran seperti ini. Kamu jaga hati itu seperti itu. Bahwa kamu melihat hati kamu ini sebagai sesuatu yang benar-benar berharga. Bukan mobil yang biasa-biasa, yang tidak ada aturan. Tapi walaupun kamu berada di jalan yang benar, tapi ya udahlah, ngalah aja. Lebih baik ngalah daripada mobil ini tergores, daripada hati kita tergores, saudara. Nah, jadi Tuhan ingatkan juga bahwa sebenarnya itu hati kita itu sangat berharga sekali. Berharga karena ini adalah sesuatu yang mahal, dan salah satu yang Tuhan sangat tertarik adalah hati kita. Nah, oke, next. Nah, kenapa hati harus dijaga dengan segala kewaspadaannya, saudara? Oke, nomor 1, di Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah cerita tentang Nuh. Di zaman Nuh itu bahwa manusia itu kejahatannya sangat besar, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ini adalah karena ada dosa awal, saudara. Kenapa hati kita harus dijaga? Karena dosa awal dari Adam dan Hawa, dari sananya sudah ada dosa awal yang membuat hati manusia ini selalu menginginkan segala sesuatu yang bertentangan kehendak Allah. Kita seringlah atau mungkin saya lah, kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi kok tahu-tahu bisa melakukan sesuatunya yang tidak baik. Karena apa? Karena dosa awal ini. Ada kecenderungan seperti itu. Karena dari sononya sudah seperti itu. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa hati saya baik. Emang sudah dari sananya, karena dosa awal ini, semua apapun yang kita lakukan, semuanya kadang pengennya bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Nah, sekarang kalau kita tidak benar-benar menjaga hati kita, seperti apa hati kita? Maunya melakukan sesuatu yang jahat. Di sini firman Tuhan ngomong, kecenderungan hati manusia itu adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, kita kasih contoh ya. Pernah ngedengar atau mungkin saudara ngalamin sendiri, anak kecil yang mungkin belum tahu apa-apa, kita tidak pernah mengajarkan apa-apa. Waktu dia melakukan kesalahan, kita tegur dia, kita kasih tahu dia, anak itu tidak mengaku, saudara. Dia sudah melakukan apa? Kebohongan. Padahal nggak ada yang ngajarin tuh. Nah, itu dari mana? Ya,
karena dosa awal itu, saudara. Ya, terus anak-anak kecil mungkin yang dia bisa melakukan kekerasan, mungkin dia tidak melihat di TV dan sebagainya. Nah, mungkin dia bisa pukul temennya. Nah, itu semua adalah karena ada dosa awal ini. Dosa awal yang membuat manusia jatuh dalam dosa ini, akhirnya turun terus sampai sekarang ke kita semua. Nah, kita semua yang hidup sekarang ini tidak akan pernah bisa lari dari sini, saudara. Seperti dosa masuk melalui Adam, dan semua ini bisa dipulihkan karena hanya Tuhan saja. Ya, oke, next. Yang kedua, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, yang kedua, hati manusia itu tidak dapat dipercaya dan penuh kelicikan. Ini Yeremia yang katakan, hati manusia tidak dapat dipercaya dan penuh kelicikan. Nah, oke, saya akan kasih contoh Daud. Kita akan lihat contoh ini, betapa liciknya hati. Kita tahu Daud bahwa dia adalah Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan di Mazmur juga dikatakan bahwa Daud 7 kali sehari dia menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun dia, dalam keadaan susah ataupun senang, dia selalu menyembah Tuhan dan dia punya kedekatan dengan Tuhan, saudara. Nah, tapi kita juga tahu bagaimana dosa yang Daud lakukan dengan Batsheba. Ya, ketika Daud berada di atas suatu rumah, dia melihat Batsheba, dia menginginkan, dan akhirnya dia menghampiri Batsheba, dan Batsheba mengandung. Dan dia karena takut ketahuan, akhirnya hatinya yang licik itu dia mulai mencari cara supaya Uria bisa menghampiri istrinya. Apa sih maksudnya? Supaya dia tidak bertanggung jawab untuk itu. Ya, pertama Uria suruh pulang ke rumahnya, tapi Uria nggak mau pulang ke rumahnya, dia malah di depan istana. Dia ngomong, wah, teman-teman saya yang lain masih di medan perang, mereka di padang gurun tidurnya, masa saya balik ke rumah enak-enakan? Dia nggak mau. Akhirnya yang kedua juga Daud mencari cara, dia bikin mabok supaya dia pulang, tapi dia juga akhirnya nggak pulang. Nah, yang ketiga dicari cara lagi, akhirnya Uria ini ditaruh di medan perang, ya, di depan, di daerah yang musuhnya benar-benar kuat. Setelah itu pasukannya ditarik mundur, dan Uria akhirnya meninggal di sana. Dan ini semua adalah menghinakan Tuhan. Tuhan ngomong ini menghinakan Tuhan karena kejahatan yang dilakukan Daud. Ya, waktu itu Nathan datang kepada Daud, dan Nabi Nathan ngomong, ini adalah engkau melakukan kejahatan di mata Tuhan, engkau sudah menghinakan Tuhan. Kau sudah menghinakan Tuhan dengan apa yang engkau lakukan. Oke, next. Nah, ini adalah di Mazmur 51, ini adalah doa Daud setelah Nathan menegur Daud. Ya, ayat kedua ini, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah, di sini kita tahu bahwa Daud menyadari seluruh kesalahannya, dan dia minta Tuhan untuk mentahirkan seluruh dosanya. Dan saudara, apa yang Daud lakukan ini ada hukumannya. Nah, Nabi Nathan juga mengatakan bahwa engkau dan keturunanmu tidak akan lepas dari pedang. Semuanya, ya, keturunanmu tidak akan pernah lepas dari pedang. Jadi apa dosa yang dilakukan Daud ini membuat semua keturunannya akhirnya cerai berai, anak-anaknya saling membunuh dan sebagainya, dan akhirnya anak yang ada di dalam kandungan itu meninggal. Ya, Tuhan tidak berkenan untuk itu. Dan ayat yang kedua, next, jadikanlah batinku dengan roh yang teguh. Dan di sini waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadari semua kesalahannya, dia
minta Tuhan untuk mentahirkan semua kesalahan-kesalahannya, menghapus semua kesalahan lagi, dan dia minta diberikan hati yang baru, dibersihkan semuanya. Saudara, ini juga menjadi gaya hidup kita juga. Waktu Tuhan ingatkan kesalahan kita, apapun itu, biar kita datang kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, minta kita dilepaskan dari apapun yang membuat kita berdosa, saudara. Kita minta hati kita diperbaharui, diberikan roh yang teguh kembali, saudara. Oke, next. Nah, ini yang dari minggu kemarin juga, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini mungkin kalau kita bikin list, kita tanya sama Tuhan, apa hal-hal yang negatif, saudara, yang ada di dalam hati kita. Itu hanya Roh Kudus dan kita sendiri yang tahu. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu. Ini bisa dimunculkan oleh Tuhan waktu kita berdoa, waktu kita datang sama Tuhan. Jadi sebenarnya banyak sekali kerjaan, banyak sekali PR waktu kita mau mengerjakan hati kita. Ya, saya ambil contoh satu lah, misalnya tentang iri hati. Iri hati mungkin setiap orang ada. Waktu orang lain diberkati, lebih diberkati dari kita, itu muncul nggak? Iri hati ini bisa muncul nggak? Ya, waktu orang ngasih berkat, tapi ke orang lain nggak ngasih berkatnya ke kita, itu kita bisa keluar nggak iri hati itu? Ya, bisa. Itu hal-hal yang seperti itu tuh bisa keluar, saudara. Nah, itu baru satu PR. Ya, baru satu PR, iri hati. Nah, itu kita harus datang sama Tuhan, minta semuanya dibersihkan. Ya, minta dibersihkan sama Tuhan. Belum yang lain-lain lagi tuh, keserakahan, kejahatan, hawa nafsu, banyak sekali, saudara. Yang ada di dalam hati kita yang negatif-negatif ini banyak sekali kalau di list. Nah, yuk next. Nah, ini saya bikin ya kurang lebih yang umum ya, yang pasti kita tiap hari kita menghadapi tentang pengampunan. Ini nggak mudah dan ini akan terus kita hadapin hari demi hari dan seumur hidup kita, saudara. Misalnya kita sakit hati dengan si A karena dia sangat menyakiti hati kita. Terlepas itu benar atau tidak benar, tapi kita terlukai oleh orang itu ya, oleh si A ini. Nah, mungkin pertama-tama kita ngelihat mukanya aja langsung timbul nih. Langsung timbul apa? Marah, sakit hati itu. Udah nggak mau lihat mukanya sama sekali. Ya, pertama-tama mungkin karena sakitnya, karena benar-benar disakitin, tidak bisa ngampunin, lihat mukanya aja sudah sebel sekali. Ya, misalnya gitu. Nah, hati yang seperti ini kita harus datang sama Tuhan, minta supaya dilepaskan. Caranya gimana, saudara-saudara? Kalau saya lakukan, saya memberkati orang itu, mendoakan orang itu. Mendoakan orang itu, gampang nggak? Nggak gampang. Lagi kesel sama orang itu suruh doain gitu. Tapi firman Tuhan kan, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, kan, saudara. Nah, doakan orang itu sampai mungkin nanti ketemu orang itu, lihat mukanya udah nggak terlalu sebel, tapi saya masih belum bisa bicara dengan orang itu, saya masih belum bisa menerima apa yang dia lakukan sama saya. Nah, setelah itu kita harus datang sama Tuhan lagi, ngurusin yang ini lagi nih, doa lagi. Nah, sampai benar-benar kita bisa lepas untuk sakit hati kita sama si A ini, saudara. Ya, ini perlu waktu, memang tidak semudah kata-kata, secepat itu. Nah, tapi kita harus cek, saudara. Kita harus cek, kita harus perhatiin.
Nah, kalau kita cuek, tidak perhatiin hati kita, bagaimana reaksinya ketika ketemu orang itu, kita akan tetap seperti itu. Kita tidak pernah akan bisa dilepaskan, saudara. Ya, sampai benar-benar kita akhirnya bisa lepas, saya bisa menerima orang itu, saya bisa ngobrol lagi dan sebagainya. Nah, itu baru satu. Nah, kalau tadinya banyak sakit hati sama orang-orang lain gimana? PR-nya banyak ya. Ya, kepahitan juga sama. Ya, sama juga seperti menghakimi. Saya rasa semua orang punya ini menghakimi kan itu sombong sebenarnya. Kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Ya, ini kan saya akan share, kita yang tahu sendiri, ini saudara bisa bikin list sendiri, minta Roh Kudus ingatkan semuanya apa yang ada di dalam hati kita yang negatif, dan biarlah supaya semua ini bisa dibereskan, saudara. Ya, biarlah apa yang menjadi ketertarikan Tuhan tentang hati kita bisa menjadi ketertarikan kita juga. Oke, next. Nah, target kita kan gini lah, misalnya supaya kita baca firman dan sebagainya, kita ikut Tuhan kan supaya buah roh ini kan ada di dalam hidup kita, saudara. Ya, biar supaya semua yang jelek-jelek itu, yang negatif, digantikan dengan semua yang dari Tuhan, semua yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Tetapi ya, Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kita dengan baca firman setiap hari, kita bersihkan semuanya yang ada dalam hidup kita, dan biarlah supaya buah-buah roh ini yang menggantikan, saudara, yang menggantikan semuanya dalam hidup kita. Nah, ini kan kerjaan seumur hidup. Saya mungkin ada yang udah dengar juga tentang kesaksian Pak Yusak, bagaimana Pak Yusak dulu yang orang yang keras sampai akhirnya diubahkan Tuhan menjadi lemah lembut, bisa mengasihi istrinya. Ya, dia pokoknya jadi luar biasa. Nah, Pak Yusak waktu itu cuma ngomong, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa seperti ini diubahkan. Udah, yang penting pokoknya baca Alkitab aja, baca Alkitab saja. Nanti otomatis semua hal-hal yang seperti itu, kekerasan hati kita, kepahitan kita, mungkin iri hati kita, hati yang tidak bisa mengampuni, semuanya akan dilepaskan Tuhan, saudara. Dan biarlah kita benar-benar bergantung sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang mampu melakukan semuanya ini. Ya, kita nggak bisa ngomong dengan kekuatan sendiri, oh saya mau mengampuni. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, tidak ada firman yang masuk dalam hidup kita, itu semua tidak bisa mengubahkan kita, saudara. Ya, jadi biarlah apa yang menjadi ketertarikan Tuhan tentang hati ini bisa juga menjadi ketertarikan kita juga. Kita selalu memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Kita memperhatikan apa yang menjadi reaksi hati kita waktu kita menghadapi apapun. Perhatikan terus, saudara. Kita akan tahu waktu orang melakukan hal sama kita, kita masih sakit hati atau tidak. Waktu orang memberkati orang lain, atau mungkin lebih kaya atau lebih pintar, lebih dari kita, apakah kita masih ada iri hati atau tidak? Ya, jadi seperti yang minggu kemarin, bahwa semua yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan biarlah ini juga menjadi perhatian kita, untuk kita bisa memperhatikan hati kita lebih lagi, karena ini yang akan dibawa di dalam kekekalan. Oke, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami mempunyai hati yang terus mau diubahkan Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada kami, untuk kami tahu Tuhan bahwa hati kami ini adalah sesuatu yang tidak baik. Banyak hal yang tidak baik dari dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang tolong kami, lepaskan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik ini. Ingatkan kami Tuhan, dan biarlah supaya kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami bisa terus Tuhan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah supaya setiap orang-orang bisa menikmati
buah yang ada di dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau yang mengerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Nani yang sedang berada di luar kota. Engkau yang memberkati, tutup bungkus hamba-Mu dengan keluarganya dengan kuasa darah-Mu Tuhan, untuk bisa menikmati liburannya, diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk bangsa kami ini Tuhan, Kau yang luputkan bangsa kami Tuhan dari setiap malapetaka apapun. Lepaskan bangsa kami dari setiap bencana alam apapun juga ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang Kau turunkan atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan juga jajaran menteri, dan untuk pemerintahan yang ada, memberkati setiap mereka untuk pekerjaan yang mereka lakukan saat-saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan supaya setiap pekerjaan-pekerjaan ini ya Tuhan Yesus Kristus bisa diselesaikan dengan baik. Ada anugerah-Mu sendiri untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami mau serahkan juga untuk pemilihan presiden pada 2024 nanti Tuhan. Biar Tuhan yang pilihkan presiden yang terbaik yang bisa membangun bangsa ini ya Tuhan. Biarlah supaya kehendak-Mu dan semua yang berasal dari surga saja yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Kau yang berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, untuk kami bisa menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan pengurapan. Tuhan, kami mau angkat minyak ini Tuhan, Kau yang mengurapi. Biarlah supaya semuanya ada pengurapan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengurapi Tuhan, biarlah supaya perlindungan 10 lapis yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau mengurapi juga mata kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan mata kami ya Tuhan, untuk bisa melihat hal-hal yang berasal dari Engkau saja. Kau yang mengurapi lidah dan bibir kami juga ya Tuhan. Setiap mulut kami biarlah supaya diurapi oleh Tuhan, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang mengeluarkan firman Allah, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih karunia yang berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, Kau juga yang mengurapi hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Bersihkan dari setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang lepaskan kami dari setiap hal-hal yang jahat apapun. Kau yang sucikan dan kuduskan. Penuhi hati kami kembali dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih kepada-Mu, cinta akan Engkau Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengurapi Tuhan, kami Tuhan, biarlah setiap ketegar tengkukan, kebebalan dalam hidup kami Engkau yang patahkan Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan di dalam hidup kami, tidak ada ketakutan apapun juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi tangan kami juga Tuhan. Kalau pada hari ini kami mau bekerja, Tuhan yang mengurapi, memberkati ya Tuhan, untuk apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan Tuhan. Engkau yang mengurapi kaki kami juga ya Tuhan. Untuk kaki kami juga diurapi oleh Engkau Tuhan, supaya kami bisa melangkah hari ini sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah supaya kami bisa terus berada di dalam jalan-Mu. Biarlah supaya kami tidak keluar dari jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.